Untuk memulakan majlis ucap pertama ini, baiklah sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. Bapak dan Ibu sekalian, tentu akan banyak hal, banyak topik yang akan didiskusikan dalam konferensi ini. Juga ialah Profesor Dr. Yusni, dosen Fakultas Tarbiyah Universiti Islam Al-Ramiri, guru besar dalam ilmu pemikiran Islam. In the situation, in the moment where we have discussed at this a certain point in education, to my understanding, education must be the roots of anything else beyond. Islamic studies should be based on good education, social sciences research and so on. Bapak Ibu sekalian, religious, saya kasih merah. We have to pay attention on apa makna kok merah religious. Is there any religious education? There is education. Adakah education yang non-religious? So yes, the problem, the challenge for the title. Religious, sekolah agama, ada sekolah anti agama, sekolah tidak ada agama. Bapak Ibu sekalian, ladies and gentlemen, there are some points that should be discussed. World education. Apa pendidikan? Apa konten? Apa result? If we see Islamic education, pendidikan Islam, religious education, Islam what? Islam as a simple entity, or just Islam as has been used by us, identity saya Muslim, in negeri Muslim, ini sekolah Muslim, sekolah Islam, or next, the ultimate in quality Islam. Beliau adalah anak murid saya semasa buat Masters dan juga PhD, S1, S2 dan juga S3. Jadi biar beliau memperkenalkan diri beliau sedikit, dan tajuknya adalah penyelidikan daripada perspektif Islam. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Al-Ustaz Jazmi ke hadapan. Kita lihat hari ini bahawa dalam bidang penyelidikan ilmu, disiplin ilmu yang menggabungkan konsep Al-Quran ini agak dilihat berlaku satu bentuk pengasingan. Kita lihat dalam banyak-banyak kajian, kita jarang mengaitkannya dengan apa yang telah disebut dalam Al-Quran. Bukan sekadar kita nak memahami, tapi kita kaitkan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maka di sini saya merasakan bahawa dalam Al-Quran ini syarat dengan saranan dan juga syarat dengan isyarat-isyarat ilmiah. Sebab itu tahap kepedulian dan keprihatinan sebahagian umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran yang mengadili banyak isyarat ilmiah semakin berperangan dan tidak selingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman moden. Maka saya mencukir sebahagian disebut oleh para cendekiawan
Umpamanya Muhammad Mumtaz Ali pernah menyatakan bahawa paradigma penyelidikan ilmiah pada dasarnya mesti berasas dan berlandaskan Al-Quran agar usaha mengkonseptual semula penyelidikan ilmiah dapat dilakukan. Dan seorang lagi cendekiawan menyebutkan, Husain Al-Qadari, beliau berpendapat menyatakan bahawa di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran terdapat ratusan ayat Al-Quran yang merakamkan penghargaan terhadap peranan dan ketinggian ilmu pengetahuan dalam memertabatkan kehidupan manusia serta merangsang setiap individu muslim agar menimba, mengumpul, mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan melakukan pemerhatian ataupun education model kita dalam konteks Nusantara. Apakah mungkin kira-kiranya dengan lihat fakta tersebut untuk mengkontekstualisasikan dengan nilai-nilai tradisi dan budaya kita, bagaimana antara model pendidikan Islam itu berinteraksi dan berkontekstualisasi dengan nilai-nilai misalnya seperti yang disebut oleh saudara-saudara kita tadi, Islam Nusantara, agar dalam prosesnya itu Islamic education model kita jauh lebih adaptif dan lebih fleksibel untuk diterapkan di semakin tinggi pendidikan malah akhlak moral ini semakin jauh dari dengan hasil penyelidikan tokoh-tokoh Islam yang mungkin selama ini kurang berkembang dibandingkan dengan Aristoteles, berkembang seperti yang dikatakan oleh Prof tadi tentang taksonomi Bloom, mungkin kurang meriah dibandingkan dengan Aristoteles, ya. Kemudian Plato ataupun tokoh-tokoh non-Islam yang lain. Jadi teori-teori mereka itu seolah-olah lebih hebat daripada penyelidik Islam. Kita nggak pernah lagi dengar tentang Ibnu Sina, tokoh penyelidikan perubatan Islam. Kemudian kita mungkin rawal Al-Khawarizmi, tokoh penyelidikan matematika. Ya, kemudian apakah yang menyebabkan penyelidik Islam ini kurang berkembang? Islami di Indonesia adalah Bali, Denpasar, Yogyakarta, Bandung. Kalau bisa Bapak tolong disebutkan referensinya. Kita nak bandingkan dengan zaman ketika memang kita tidak mampu mencapai Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan sebagainya. Tapi zaman keemasan ini, bila kita cuba nak membangkit dan membangunkan semula, terutamanya di zaman mutaakhir ini yang kebanyakan media sosialnya, akhbarnya dan segala penguasaan pemikirannya dikuasai oleh barat. Satu. Yang kedua, dari sudut memang kajian-kajian yang berkaitan dengan kajian-kajian dari tokoh Islam sebenarnya kurang. Tokoh-tokohnya tidak ramai yang melibatkan ini. Saya memberi contoh. Apabila saya melihat bagaimana berlakunya dui sistem dalam pendidikan, kalau kita membaca sejarah yang lama, bagaimana Islam hatta di tanah lain di Melayu yang meletakkan pendidikan ini serentak, sama ada duniawinya, ukhrawinya. Tapi bila datang suatu masa tertentu, kita dijajah, dipisahkan dan dipaksa oleh pihak barat memisahkan sehingga jadi dua sistem pembelajaran. Yang pelajar pondok dengan agama, yang sekolah, kalau di sini kalau tersedak Pak disebut SMA. Kalau di tempat saya disebut sekolah menengah kebangsaan. Maka sistemnya presentation. I would like to thank the organizer for choosing my paper to be presented in this session. So today I will share my recent finding on title Men's Involvement in Domestic Sphere, a study on Malay Muslim men dual career families in Kuala Lumpur dan Selangor. Before I go further, I would like to share what actually has motivated me and my colleagues to conduct this research. So, to explain this, I move to next slide. So, based on the literature review, so in today's world,
as the main breadwinner, and women are no longer confined to the role of housemaker as understood in the traditional gender ideology. So a number of changes to the structure of the family unit has been identified as the number of women participating in the full-time paid employment has increased. So dual career families, for example, are becoming more common in today's society. Many issues are linked to dual career families have been widely discussed in university studies in many countries, including Malaysia. In Malaysia, when the word gender was added to the constitution, it shows that the government of Malaysia has acknowledged the equal role of women and men in the economy, politics, society, culture, and other fields. And according to the Labour Force Statistics Malaysia 2010, it shows that 60% of employed women are married, and most of them are with young children. Izinkan sejenak pada saya menyampaikan buah tajuk pelajar media Islam di situs Lamuri berdasarkan tinggalan arkeologi. Ada beberapa persoalan yang menarik dari hal yang ingin saya ungkapkan karena berkenaan dengan persoalan awal Islam di Asia Tenggara. Hingga saat ini itu masih menyisakan perdebatan. Sebagian ahli berpendapat bahwa Islam pertama di Asia Tenggara itu berdampak di Samudra Pasai, di Aceh Utara. Ada ahli lain menyebutkan di Perlah, Aceh Timur. Masing-masing ahli menegaskan pendapat berdasarkan bukti-bukti yang dijumpai. Secara umum penelitian awal Islam di Asia Tenggara itu lebih banyak dilakukan oleh para filolog yang mengkaji melalui naskah dan laporan-laporan Tanjung Hasil. Oleh karena itu kita ingin melihat penelitian pada hari ini berdasarkan penelitian arkeologi yang nantinya akan membawa beberapa hal bukti temuan secara arkeologis, kemudian pendekatan historis bahwa Islam pertama kali menampakkan kehadirannya di Aceh itu di Lamuri. Ini berbeda dengan beberapa temuan-temuan sejarah seperti yang disampaikan oleh Zimati Asra, ya, Abu Bakar Aceh, kemudian ilmuwan-ilmuwan lain yang termasuk misalnya Ali Hashmi yang mengatakan bahwa Islam yang pertama kali datang itu pertama kali itu di Perlah di Aceh Timur dengan kerajaan pada Khalifah. Lalu kemudian ke Samudra Pasai di Sulawesi Selatan. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kalau berdasarkan temuan-temuan yang Bapak ungkapkan tadi, apa yang membedakan ya, selain dari temuan-temuan yang Bapak tadi ungkapkan dengan temuan-temuan sejarah, baik itu arkeologi atau temuan-temuan yang lain di Perlah, kemudian juga di Samudra Pasai. Karena di Samudra Pasai juga ada beberapa batu nisan yang menunjukkan tahun yang tidak terlalu jauh dengan yang ditemukan di Lamuri. Seperti kuburan yang ditemukan oleh Tengku Daki, ya, yang juga saya kira Bapak juga bekerja sama dalam proses penelitian arkeologi yang sudah dilakukan oleh Bapak di Lamuri tersebut. Mungkin itu yang
ingin saya tegaskan. Kira-kira perspektif yang Bapak kedepankan itu karena ini baru dan betul-betul bisa memetakan penemuan sejarah baru di Nusantara bahkan di Asia Tenggara. Dalam beberapa Bapak menyebutkan bahwasanya ada konklusi bahwasanya Lampung ini merupakan sentral pertama perkembangan Islam di Nusantara, tetapi ada permasalahan terkait dengan konstruksi sejarah sebelumnya menyebutkan bahwasanya kalau kita berbicara dengan hubungan naluri dan situs-situs seperti Iza-Patra sebelumnya, seperti hubungan antara Merak dan Johan dengan Prabu Indra Shakti, karena itu justru terjadi dalam konteks abad ke-13 dan ini juga berbeda dengan konklusi historis misalnya yang digunakan oleh Abu Bakar Aceh ataupun Hashimi berdasarkan satu naskah serempat tentang kerajaan Perlak, justru menunjukkan Jepang sudah eksis sebagai kerajaan Islam pada abad ke-7 berdasarkan adanya temuan kedatangan dari kalangan Syiah pertama yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Salman yang menjadi sultan pertama kerajaan Jepang. Jadi bagaimana kiranya antara temuan Bapak ini bisa memadukan ataupun komplit dengan temuan-temuan kajian-kajian Islam, pertama sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara itu sudah beberapa kali diadakan seminar, baik di Medan, Sumatera Utara, di Banda Aceh, kemudian di Katimun juga pernah diadakan. Terakhir keputusan terakhir ini diadakan daerah Perlak beberapa kemarin. Jadi dalam keputusan terakhir memang di sana disebutkan bahwa kerajaan Islam pertama adalah Perlak Timur. Tetapi ada pernyataan perlu dibedakan antara proses masuk dan berkembang. Ini satu tekanan bahwa bisa saja masuk berbeda dengan berkembang. Kemudian juga bukti-bukti yang disebutkan, sehingga juga pada akhir kesimpulan mereka itu menyebutkan perlu ada penyelidikan arkeologi. Dalam keputusan jelas disebutkan perlu ada penyelidikan arkeologi. Jadi di samping mereka sudah berupaya demikian banyak kekuatan, namun juga ada kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahannya terletak pada sumber yang mereka makan. Jadi kalau dalam sejarah ya tidak ada dokumen, tidak ada sejarah sebenarnya, no dokumen, no history. Apakah mereka tidak menggunakan dokumen? Ada dokumen yang mereka gunakan, tetapi dokumen-dokumennya itu sangat baik. Salah satu misalnya yang disebutkan adalah kitab Darul Haq yang mereka. Tetapi ketika kita minta di mana sebenarnya kitab tersebut, sampai hari ini belum ada kitab Darul Haq yang asli. Mereka hanya menunjukkan ada satu lembar foto teks itu ada di rumah saya. Tapi sampai hari ini ketika kita minta juga tidak ada. Jadi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan penetapan Perlak sebagai salah satu kerajaan itu lebih bernuansa kepada politik, karena pada waktu itu memang yang berkuasa orang Perlak, sehingga Islam ditetapkan di daerah Perlak. Jadi secara ilmiah sebenarnya tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ketika ada bukti baru maka bisa membantah bukti-bukti yang ada. Jadi sebelumnya memang mereka menyebutkan karena belum ada bukti baru yang mereka katakan. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah setelah kita melakukan penelitian ini, dan juga kita mengharapkan ada respon-respon untuk perbaikan. Artinya ketika suatu saat juga ada orang lain yang menemukan temuan-temuan baru, apa yang kita lakukan ini bisa saja dibantahkan. Makanya ada dinamika di dalam Islam, dalam ilmu sosial sangat penting. Jadi persoalan-persoalan interpretasi juga sangat penting, sangat menentukan. Nah,
kita berbeda dengan orang-orang lain yang melakukan penelitian, bukan hanya pendekatan sejarah saja, tetapi adalah pendekatan arkeologi. Jadi langsung kita menemukan benda-benda dan juga melakukan ekskavasi. Dan juga yang paling penting bukan hanya survei permukaan, tapi juga survei bawah air sudah pernah kita lakukan, dan masih banyak sekali bukti-bukti yang masih ada di dalam laut di sekitar Lampung itu. Jadi Lampung ini memang menyimpan banyak rahasia. Jadi saya pikir memang ada hal baru dan perlu untuk diuji, ya, diuji dengan bukti-bukti yang ada. Jadi termasuk di Lampung sendiri itu sampai hari ini, ya, banyak menyimpan rahasia dan ada persoalan-persoalan yang belum selesai sampai hari ini. Saya pikir persoalan yang belum selesai. Jadi oleh karena itu saya juga masih mengharapkan ada masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir di sini. Cuman karena waktu kita sangat terbatas, insya Allah mungkin akan bisa kita lakukan pada waktu dan kesempatan yang lain. Memang seperti Samudra Pasai juga ada kerajaan Samudra Pasai dengan raja yang pertama Sultan Malik Aswali 1490. Sementara di Namuri tidak ada temuan Sulaiman Al-Bashir, itu malah 1405, itu lebih tua. Nah, inilah yang membedakan. Ya, salah satu bukti adalah yang ada pada batu nisan. Oleh karena itu batu nisan ini sangat penting. Jadi harus diselamatkan. Dan batu nisan itu banyak tersebar seluruh Nusantara, termasuk di kawasan-kawasan Malaysia, itu banyak sekali. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mau membina rumah baru, bangunan baru di Malaysia, kami mohon supaya batu nisan itu diselamatkan.